Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Riau untuk segera menertibkan aset kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh oknum mantan pejabat dan aparatur sipil negara yang tidak berhak. Hal itu disampaikan Direktur Koordinasi Supervisi 1 KPK Brigjen Didik Agung Wijanarko saat rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi kepala daerah di Riau Rabu pagi di Gedung Daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Kepada wartawan dikatakannya, kalau ada kendaraan yang masih dipegang orang yang sudah pensiun, silakan saja kepala daerah sampaikan somasi pertama, kalau tak juga sampaikan somasi kedua, dan tidak juga laporkan ke polisi bahwa ada penggelapan aset pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan aset yang menjadi asistensi KPK. Karena menurutnya masalah aset merupakan salah satu dari 8 area program pemberantasan korupsi terintegrasi kepala daerah yang disampaikan KPK. Selain itu juga bahwa beliau sendiri juga relatif baru menjabat di wilayah satu ini. Sehingga dengan demikian terintegrasinya dan terbangunnya komunikasi ini tentu bagian yang kita harapkan nanti bisa ke depan itu bagaimana Riau ini dalam hal pemberantasan korupsi bisa lebih bagus lagi. Harapan ini tentu harapan yang bukanlah suatu harapan yang muluk, karena bagaimanapun ke depan kita juga perlu membenahi semua wilayah kita ini. Tadi ada disinggung soal aset, terutama soal mobil dinas juga, kendaraan itu. Ya, tentu itu bagian yang nanti harus ditertibkan. Itu evaluasi yang mereka sampaikan bahwa masih ada di beberapa daerah yang BPKB-nya juga belum tercatat dengan baik dan banyak hal lah. Masalah aset itu satu di antara 8 area yang tadi menjadi perhatian beliau. Ya, itu nanti harus kita lakukan dengan semuanya dengan baik. Oke ya. Lanjut dari pertemuan hari ini. Ya, salah satunya kan kemarin nanti hari Jumat ada pertemuan antara Pemprov dengan Kanwil, kemudian dengan kota juga, masalah tadi yang disampaikan masalah pasar Cikuan, itu juga bagian harus dikomunikasi. Itu juga bagian dari tindak lanjut. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Kota Pekanbaru dikabarkan mendapat penghargaan dari Kementerian Pan-RB untuk manajemen pengelolaan dan penggunaan IT dalam bidang pelayanan publik, terutama untuk pelayanan yang berada pada MPP Disduk Capil serta MPP Perizinan. Disebutkan Wali Kota Pekanbaru Firdaus, penghargaan tersebut akan diberikan oleh Kemen Pan-RB di tanggal 9 Maret ini. Lebih jauh, Wali Kota menjelaskan sesuai dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang kini telah masuk dalam kategori kota metropolitan, mesti harus dilakukan banyak perubahan dalam bidang pelayanan, seperti dalam pemanfaatan IT untuk semua pelayanan publik, mulai dari pelayanan kesehatan, perparkiran, persampahan, serta juga perizinan dan kependudukan. Masyarakat diharapkan Wali Kota hendaknya dapat memahami ini. Di dalam manajemen pengelolaan sebuah kota yang sudah berada di kategori kota metropolitan ini, tentu kita harap masyarakat kita juga bisa memahaminya. Artinya, baik di dalam pengelolaan pelayanan umum di bidang persampahan, di bidang perparkiran, di angkutan umum Transmetro, termasuk juga pelayanan kependudukan, pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan. Ini semua harus kita sudah mengacu kepada manajemen yang modern, kemudian dengan penggunaan sistem yang dikelola dengan IT. Dan alhamdulillah dari beberapa pelayanan umum yang dinilai oleh pemerintah pusat sebagai sebuah prestasi, terutama di bidang kependudukan dan catatan sipil, kemudian perizinan, kita dapat bocoran insya Allah tanggal 9 akan ada penghargaan diberikan oleh Menpan RB
Dan untuk dua bidang ini kita... Di lain pihak, Sekretaris DPM PTSP Kota Pekanbaru, Efrudi Misdian, mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari Kemenpan RB terkait penghargaan yang dimaksud. Namun memang dikabarkan Pekanbaru masuk dalam nominasi salah satu penerima penghargaan. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan. Bersempena HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-71 dan Limas ke-52, Satpol PP Kota Pekanbaru menggelar kegiatan bakti sosial penyemprotan desinfektan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Jalan Manyar Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya pada Rabu pagi. Kepala Satpol PP Pekanbaru Iwan Samuel Simatupang menjelaskan, dipilihnya pesantren Darul Hikmah karena ada beberapa santri di pondok pesantren bersangkutan yang positif COVID-19. Hampir semua ruangan yang ada di pondok pesantren Darul Hikmah disemprot dengan cairan desinfektan, kecuali untuk bagian dalam masjid serta asrama putri. Sebab sebelumnya dua tempat tersebut telah disemprot oleh pengurus pondok pesantren. Saat penyemprotan turut hadir Camat Bina Widya, pihak Puskesmas Simpang Baru, serta juga anggota TNI Polri. Kita juga akan diminta melakukan bakti sosial. Nah, salah satu kegiatan bakti sosial yang kita lakukan pada hari ini, tanggal 3 Maret ini adalah melakukan penyemprotan disinfektan di pesantren Darul Hikmah. Nah, kenapa pesantren Darul Hikmah dipilih? Karena kemarin pesantren ini berdasarkan temuan Satgas Covid, dia kan ada beberapa yang positif, santrinya yang positif. Nah, jadi kita berkesimpulan supaya melakukan bakti sosial penyemprotan disinfektan di sana, di pesantren Darul Hikmah itu. Kita tadi turun bersama Pak Camat Bina Widya, kemudian Puskesmas Simpang Baru, kemudian juga TNI Polri, ya, ada polseknya di situ kan, sama kita dari Satpol PP sebanyak kurang lebih 35 orang lah. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan. Usai dilantik oleh Gubernur Riau Samsuar di Balai Pelangi, Gedung Daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Bupati terpilih Kepulauan Meranti M. Adil didampingi wakilnya Asmar mengaku siap untuk menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh Gubernur Riau, baik soal penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, termasuk soal pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Meranti. Terlebih Meranti saat ini menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi karhutla. Saat ini total luas lahan terbakar di Meranti sudah mencapai 10 hektar. Kepada wartawan dikatakan M. Aidil, secepatnya ia akan melaksanakan rapat bersama Forkopimda yang ada di Kabupaten Meranti untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara untuk penanganan terhadap pandemi COVID-19, Aidil mengaku sedikit agak lega karena saat ini kasus COVID-19 di Meranti cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Riau. Meski demikian, Aidil meminta peran masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita akan jalankan visi dan misi kita. Kalau saya di Kabupaten Meranti bersama wakil akan melaksanakan 7 program strategis kita tentang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, UMKM, air bersih, ya, dan ada beberapa lagi. Pak, terkait Karuna, Pak, tadi disampaikan Pak Gubernur juga, Pak. Kita akan secepatnya. Kita pulang, nanti kita langsung rapat dengan Pemda yang ada di Kabupaten Kepulauan. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini, Pak, arahan Pak Gubernur tadi, Pak? Ya, kita akan cepat laksanakan. Karena itu memang penting, tapi untuk perlu diketahui oleh para kawan-kawan media bahwa Meranti zero. Sangat bagus sekali, mudah-mudahan zero selamanya. Amin. COVID, tapi Karuna, Pak, ya? Bisa, Pak. Ya, kayak gitu lagi kira. Secepatnya kita akan selesaikan lah. Ya, oke ya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.